Dear colleagues, now we are discussing multiple integral over non-rectangular regions. Jadi di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari ya bagaimana menyelesaikan integral lipat 2 atas daerah persegi panjang, yakni integral fx, y with respect to x from a to b, and then it is integrated again with respect to y from c to d, yang merupakan volume dari benda padat di atas daerah yang berbentuk persegi panjang R, di mana R itu adalah the ordered pairs of x, y, where x is from A to B and y is from C to D. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung volume benda padat di atas daerah yang bukan berbentuk persegi panjang atau yang sifatnya lebih umum ya. Misalkan itu adalah daerah D yang bukan berbentuk persegi panjang. Tentunya di sekalian akan terdapat suatu daerah persegi panjang R pada bidang yang sama dengan bidang D yang melingkupi atau mencakup daerah D. Sedemikian sehingga daerah D itu adalah subset dari R. Untuk lebih jelasnya, we see the figure 1. Ya, ada di sekalian, ini adalah daerah D yang bukan berbentuk persegi panjang. Daerah D ini tercakup oleh daerah R yang berbentuk persegi panjang. Jika kita menetapkan ya fx, y itu terdefinisi atau memiliki nilai ya pada daerah D. Jadi nilai-nilai x, y itu mempunyai tepat satu pasang ya, yakni fx, y. Dan untuk fx, y di luar daerah D tapi berada di dalam R ya, itu kita tetapkan nilainya sama dengan 0, maka akan berlaku kesamaan integral lipat 2 fx, y di A over region D itu equals the double integral of fx, y di A over region R ya. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana menghitung volume benda padat di atas daerah yang berbentuk bukan persegi panjang. Nah, untuk lebih simpelnya ya, kita lihat dulu gambar 2. Daerahnya itu batas-batasnya ya, kalau kita lihat ini smooth ya. Dan kalau kita telisik adik-adik sekalian, tekniknya adalah bagaimana agar salah satu batasnya itu ya, entahkah itu X atau Y itu, kita dapat nyatakan ke dalam batas-batas yang konstan. Nah, untuk gambar 2 bagian A ini, batas-batas X-nya itu konstan, yakni X sama dengan A dan X sama dengan B. Oke. Untuk batas yang bagian atas, yang warna merah ini, ya, nah, kita lihat bahwa batas yang merah ini dapat dinyatakan ke dalam fungsi. Ya. Nah, lihat tadi di sekalian, untuk setiap nilai-nilai X yang ada pada domain ya dari A sampai B itu tepat memiliki sepasang ya, satu pasang di Y ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan batas ini sebagai fungsi, demikian juga dengan batas yang warna biru ini ya. Ini juga merupakan fungsi untuk yang warna merah, fungsinya Y sama dengan G2X, dan batas yang warna biru itu Y sama dengan G1X. Untuk kasus yang kedua di sekalian, untuk batas-batas Y itu sifatnya konstan ya. Ini Y sama dengan C dan Y sama dengan D. Nah, untuk batas sebelah kiri, ini bukan fungsi dalam X lagi sebagaimana pada kasus yang pertama, tapi dia merupakan fungsi dalam Y. Ya, kalau kita misalnya uji garis ya, kita menggambarkan garis secara horizontal, maka untuk setiap nilai Y, misalkan ini, dia tepat mempunyai satu pasang di X. Sehingga ada di sekalian yang warna biru ini adalah kurva, ya, suatu fungsi dalam Y. Ini juga yang warna merah, dia adalah kurva fungsi dalam Y. Untuk yang warna biru, fungsinya misalnya H1Y, yang warna merah adalah H2Y. Oke, jelas ya?
Nah, adik-adik sekalian, kita tidak usah menggambarkan benda padatnya secara lengkap ya, yang kita concern mainly ya, adalah batas-batas dari daerah region-nya ya, seperti itu. Nah, bagaimana menghitung volume benda padat di atas dua daerah ini? Yang kasus pertama dulu, kita lihat daerah D, itu untuk X dia between A and B ya. Y itu between G1 of X and G2 of X, sehingga volumenya itu rumusnya seperti ini. Integral lipat 2 fx, y dy dari G1x sampai G2x ya. Lalu diintegralkan lagi terhadap dx from A to B. Nah, ingat tadi sekalian, untuk batas-batas yang berupa fungsi secara umum, yakni y, itu kita taruh di integral bagian dalam, dan untuk batas-batas yang konstan, kita taruh di bagian luar. Oke? Agar untuk bisa mendapatkan volume secara eksak ya, volume yang nilainya itu real. Oke, jadi jangan ditukar, dy itu yang di dalam, dan dx itu yang di luar. Jika bentuknya seperti ini. Jadi, untuk batas dengan fungsi yang sifatnya lebih umum, ditaruh di dalam, untuk batas yang konstan ditaruh di luar. Ya. Nah, jangan ditukar ya, adik sekalian. Untuk kasus yang kedua, karena batas-batas x-nya itu adalah fungsi yang sifatnya lebih umum, maka dia ditaruh di dalam ya, fx, y dx, dari h1y sampai h2y. Lalu untuk batas-batas y yang konstan, maka dy ditaruh di luar, ya, integral dari c sampai d. Nah, bagaimana jika untuk daerah ya, yang kita tidak bisa nyatakan ke dalam fungsi ya, untuk batas-batasnya. Nah, misalnya pada gambar 3 yang di sebelah kiri ini, adik-adik sekalian, ya, jika misalnya kita tetapkan untuk batas-batas x-nya itu konstan, misalnya ya, misalnya seperti ini. Oke, jadi batas-batas x-nya yang konstan. Tapi untuk batas-batas y-nya, adik-adik sekalian, ya, untuk daerah D ini yang bentuknya seperti compact disc, itu kita tidak bisa nyatakan ke dalam fungsi dalam X. Ya, kenapa? Karena perhatikan, ya, jika kita uji garis secara vertikal, maka garis ini akan memotong kurva di lebih dari satu titik ya. Atau dengan kata lain, untuk nilai-nilai X itu mempunyai lebih dari satu pasangan di Y. Nah, misalnya untuk batas yang ini ya. Nah, demikian juga jika kita men-set Y-nya yang konstan ya, dan X-nya merupakan fungsi dalam Y, ya sama saja ya. Dia juga bukan fungsi. Nah, untuk triknya di sekalian ya, kita bisa bagi dua daerah D ini ya ke dalam dua bagian misalnya. Kita bagi ya, daerah ada yang daerah atas, misalkan itu daerah D, maaf, ya anggaplah ini adalah daerah D1 dan ini adalah daerah D2. Ya. Nah, adik-adik sekalian, sekarang untuk daerah D1 misalnya, kita bisa menyatakan ya, batas-batas X-nya itu konstan. Oke, misalnya ini. Misalnya. Nah, jadi anggap ini adalah batas atas. Nah, perhatikan ada di sekalian untuk daerah D1, batas atasnya itu kita bisa nyatakan ke dalam
fungsi ya. Kenapa? Karena jika kita uji garis vertikal, maka setiap garis nantinya akan memotong kurva di satu titik saja. Demikian juga dengan batas bawahnya yang ini ya, ada di sekalian ini ya, sama saja kita dapat menyatakan dia sebagai suatu fungsi. Demikian juga dengan daerah D2. Nah, daerah D2 untuk batas X-nya oke lah, konstan ya, X sama dengan B, dan juga untuk batas atasnya ini kita bisa nyatakan dia ke dalam bentuk fungsi, dan ini juga batas bawahnya kita bisa nyatakan dalam bentuk fungsi. Nah, bagaimana jika daerah D-nya sangat-sangat complicated seperti ini, adik-adik sekalian ya? Tenang saja, jangan khawatir, karena kalkulus tentunya adalah alat yang ampuh untuk salah satunya menentukan volume di atas daerah yang bentuknya apapun itu, ya dengan trik yang tadi kita bisa mempartisi daerah D ini ya, misalnya kita potong daerahnya, kita partisi ya, maka yang di atas ini itu kita bisa nyatakan ke dalam bentuk fungsi ya, seperti itu. Nah, demikian juga untuk sisa daerahnya, ya adik sekalian tentunya dapat memikirkan bagaimana membagi atau mempartisi daerah-daerah ini sehingga untuk batas-batasnya baik X maupun Y itu semuanya dapat dinyatakan ke dalam bentuk fungsi. Ya. Jadi no hard feeling ya adik sekalian. Oke, baik, kita lanjut. Ya, Oke, kita sekarang bahas contoh ya. Ya, carilah volume benda padat di atas daerah yang berada di kuadran pertama. Ya, jadi kita hanya melihat yang di kuadran pertama saja ya. Dan daerahnya itu dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dan fungsi Y sama dengan akar X, dan berada di bawah permukaan fx, Y sama dengan 2x. Nah, jadi sekalian untuk fungsinya ini jelas ya, yang akan diintegralkan adalah 2x. Oke. Jadi dia adalah integran atau fungsi yang diintegralkan. Nah, untuk integral yang bagian dalam ini saya rasa jelas. Yang integral bagian dalam nanti adalah dy. Kenapa? Karena y-nya ini ya adalah fungsi terhadap x ya. Y ini juga fungsi terhadap x, sehingga nantinya ini merupakan batas-batas yang berada pada integral bagian dalam. Tapi kita masih belum mengetahui which one ya yang menjadi upper bound dan which one yang menjadi lower bound, atau yang menjadi batas atas, yang mana yang menjadi batas bawah. Oleh karena itu kita membutuhkan konstruksi gambar ya. Untuk kedua fungsi ini saya rasa diri sekalian tahu bagaimana menggambar grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X. Untuk lebih simpelnya kita gunakan GeoGebra. Ya, di sini sudah tersedia ya. Tapi tidak apa-apa, kita ulang. Oke, kita input fungsi yang pertama Y sama dengan X pangkat 3, dan yang kedua Y sama dengan akar X. Oke. Nah, didapatkan dua buah kurva. Ya, kita hanya perhatikan yang di kuadran pertama saja, dan tentunya daerahnya itu dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 yang berwarna abu-abu dan Y sama dengan akar X yang berwarna coklat, dan daerahnya itu adalah ini ya, adik sekalian. Ya, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat untuk batas-batas X-nya itu dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1, dan fungsi Y sama dengan akar X itu berada di atas Y sama dengan X pangkat 3 pada interval X dari 0 sampai 1 ya. Sehingga kita bisa simpulkan adik sekalian bahwa X pangkat 3 yang menjadi batas bawah dan akar X yang menjadi batas atas ya.
Dan untuk batas yang luar itu dari 0 sampai 1. Oke, kita selesaikan dan cara penyelesaiannya sama ya dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita integralkan dulu terhadap Y. 2X ini kita nyatakan sebagai koefisien. Kenapa? Karena segala sesuatu bilangan atau variabel yang bukan Y, itu kita anggap konstan atau koefisien ya. Jadi 2X tetap ya, dia tetap menjadi koefisien. Nah, Y-nya ini yang kita integralkan menjadi Y pangkat 2 per 2 ya, dari X pangkat 3 sampai akar X. Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, karena kita tadi telah mengintegralkan with respect to Y ya, jadi Y-nya ini hanya Y yang diganti dengan X pangkat 3 dan akar X. Ya, tapi akar X yang dulu ya. Jadi Y diganti dengan akar X, lalu pangkat 2, ya kan? Ini pangkat 2 dikurang X dikali X pangkat 3, terus dipangkat 2 kan lagi menjadi X pangkat 6, sehingga dia sama dengan, oh ya, ini akar X pangkat 2 itu menjadi X. Jadi X kuadrat kurang X pangkat 7 ya. Nah, lalu diintegralkan lagi with respect to X, from 0 to 1, equals 1 over 3 X cube minus 1 over 8 X to the power of 8, from 0 to 1, ya. Hasilnya sepertiga kurang 1/8 equals 5 over 24. Oke, itu hasilnya. Baik. Now we turn to example 2. Oke. Find the volume of the tetrahedron bounded by the coordinate planes. Ya, maksudnya tentukan volume dari bidang 4. Ini adalah bahasa Inggris dari bidang 4 tetrahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. Yang dimaksud dengan bidang-bidang koordinat itu ya bidang XOY, bidang XOZ, dan bidang YOZ itu adalah bidang-bidang koordinat. Jadi seakan-akan ketiga bidang tersebut tadi itu adalah dinding pembatas untuk tetrahedron ini ya. Dan juga bidang yang membatasi ada 4 ya tentunya. Karena dia bidang 4, bidang yang keempat itu adalah 2X tambah Y tambah 4Z sama dengan 8 ya, dengan menggunakan integral double atau integral lipat 2. Baik, solusinya lain halnya dengan contoh satu tadi yang spesifik kita bisa ketahui fungsinya ya. Nah, kalau ini ya tentunya membutuhkan proses aljabar dulu. Jadi kita cari nilai Z karena Z itu sama dengan fx, y. Nah, Z itu dari persamaan ini diperoleh 2 kurang 1/2x dikurang Y. Oke, jelas ya adik sekalian? Jadi Z sama dengan 2 dikurang 1/2x dikurang Y. Caranya ya tentunya adik sekalian pasti sudah ketahui ya. Jadi dari persamaan ini 4Z itu sama dengan min 2X dikurang 4Y ditambah 8 ya. Nah, masing-masing jika dibagi 4 tadi di sekalian, maka akan diperoleh Z sama dengan ya 2 kurang 1/2X kurang Y ya. Oke, benar ya. Baik, adik sekalian, ini adalah fungsi yang kita akan integralkan nantinya. Nah, selanjutnya kita cari batas-batas dari daerah D. Karena batasnya itu adalah coordinate planes dan XOY itu adalah salah satu dari coordinate planes, maka solid ini ya, bidang 4 ini itu tentunya berada di atas bidang XOY. Nah, di bidang XOY sendiri artinya nilai Z-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau nilai Z-nya sama dengan 0 ya dari persamaan ini, maka kita tetapkan nilai Z sama dengan 0, maka menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, untuk X sama dengan 0, ya. Nah, dari persamaan ini lagi, kita gambar sebaiknya. Kita gambar koordinat kartesius di dimensi 3, ya. Nah, dari persamaan ini adik sekalian, 2X tambah 4Y sama dengan 8.
jika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 2. Oke, jadi koordinatnya itu ya misalnya di sini ya. Misalnya dia di sini, ini adalah titik 0,2,0 ya. Dari sini 0,2,0 ya. Nah, jika pada persamaan ini Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Ya, misalkan dia di sini misalnya. Ya, lalu kita hubungkan. Oke. Nah, ini adalah bidang yang dimaksud ya. Anggaplah ini adalah bidang D yang bukan berbentuk persegi panjang. Oke. Nah, jadi sekalian bagaimana sih bentuk tetrahedronnya? Ya, jadi tetrahedronnya tentunya kita bisa konstruk ya. Perhatikan jika X-nya sama dengan 0, artinya kalau X-nya sama dengan 0, dia berada di bidang YOZ ya. Diperoleh 4Y tambah 4Z sama dengan 8. Ya. 4Y tambah 4Z sama dengan 8. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka Z-nya sama dengan 2. Demikian juga dengan Z sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Berarti dia misalkan dia di sini ya. Ini, nah, lalu kita hubungkan ini lagi dengan ini. Ya. Oke. Jadi ini adalah bidang 4 yang dimaksud ya. Dia dibatasi oleh koordinat planes, ketiga koordinat planes, dan juga bidang 2X tambah 4Y tambah 4Z sama dengan 8. Ini bidang yang miring ini yang berbentuk segitiga, yaitu merupakan salah satu bagian dari bidang 2X tambah 4Y tambah 4Z sama dengan 8. Nah, selanjutnya batas-batasnya di sekalian, apabila kita menetapkan batas-batas X-nya yang konstan ya, misalnya batas-batas X-nya yang konstan, kita untuk daerah X-nya kita batasi, berarti garis yang ini ya, dan juga garis yang ini yang kebetulan berada di sumbu ya. Jadi ini adalah batas-batas X yang konstan, dan batas-batas Y-nya itu adalah ini ya. Kita ubah warnanya. Ini yang kuning ini adalah batas-batas Y. Oke, ini memang konstan, tapi untuk yang ini dia berubah-ubah ya. Ya kan? Kalau yang kiri ini konstan, semua nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Tapi yang ini dia berubah. Ya, jadi misalnya di titik ini Y-nya sama dengan 2. Nah, dia berjalan, maka nilai Y-nya situ semakin kecil. Nah, untuk mengetahui, jadi kalau batas-batas X-nya itu, ini kan X sama dengan 0, dan ini tadi X-nya sama dengan 4 ya. Ini ya. Nah, kalau yang ini, jadi dia nanti untuk batas X-nya dari 0 sampai 4, kalau yang ini dari Y sama dengan 0, sampai Y sama dengan ini. Nah, yang inilah yang akan kita cari. Nah, adik-adik sekalian, tadi sudah kita ketahui bahwa titik ini mempunyai koordinat 0, ya, 2, 0. Untuk titik yang ini adik-adik sekalian, dia mempunyai koordinat 0, maaf, 4, 0, 0. Oke. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ada 2 titik ya yang akan kita cari persamaannya. Nah, kita abaikan saja yang aplikat ya, yakni 0, dan sini juga 0. Yang kita lihat coba 0,2 dan 4,0 saja, karena ini garis ini ya, ruas garis ini terletak di bidang XY. Jadi 0,2 dan 4,0 saja yang kita lihat untuk mencari persamaannya atau fungsinya ya. Nah, tentunya dengan menggunakan rumus persamaan garis ya, adik-adik sekalian, 0,2 dan 4,0, anggaplah ini 0 adalah X1, 2 adalah Y1, 4 adalah
X2, 0 adalah Y2, kita masukkan ke rumus persamaan garis ya. Maka akan diperoleh Y sama dengan min 1/2 dikali X kurang 4. Oke. Coba jadi sekalian masukkan saja sendiri, nantinya akan diperoleh Y sama dengan min 1/2 kali X kurang 4. Nah, adik-adik sekalian, ya, itu tadi kalau batas-batas X-nya yang konstan dan batas-batas Y-nya itu memuat fungsi yang sifatnya lebih umum. Oke. Nah, bagaimana jika kita tetapkan tadi maaf, kita tetapkan ya pada bidang yang tadi, kita gambar ulang saja. Ya, pada bidang yang tadi batas-batas Y-nya yang konstan ya. Kan gambarnya seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita concern saja pada bidangnya. Nah, bagaimana jika batas-batas Y-nya yang konstan? Misalnya ini. Oke. Juga ini. Jadi dia mempunyai batas-batas Y yang konstan. Di sini Y sama dengan 0 dan di sini Y sama dengan 2. Tapi batas-batas X-nya dia memuat fungsi yang sifatnya lebih umum. Oke, ini memang yang konstan, X sama dengan 0, tapi untuk batas X-nya yang satu, dia seperti ini. Nah, jadi ini yang konstan, tapi ini fungsinya lebih umum. Maka sama saja, adik sekalian, tapi kita nyatakan fungsinya itu terhadap Y ya. Jadi nantinya adik sekalian akan mendapatkan bahwa yang ini itu ya garis yang biru ini itu mempunyai persamaan atau fungsinya X sama dengan 4 kurang 2Y. Dari mana ya? Dari sini ya. Karena Y sama dengan min 1/2 kali X kurang 4 dan X sama dengan 4 kurang 2Y itu merepresentasikan garis yang warna biru ini. Oke. Sehingga model integralnya, perhatikan adik sekalian, untuk yang kasus yang pertama, oke, fungsinya 2 kurang 1/2 X kurang Y, diintegralkan terhadap Y jika batasnya tadi 0 sampai ini ya, min 1/2 kali X kurang 4, dan diintegralkan lagi terhadap X dari 0 sampai 4. Nah, jika kita menggunakan alternatif yang kedua, kita integralkan dulu terhadap X, ya. Nah, kalau dia diintegralkan terhadap X, maka fungsinya pasti berupa atau dalam Y ya, dari 0 sampai 4 kurang 2Y yang ini, dan dy dari 0 sampai 2. Oke. Ya, saya rasa adik sekalian sampai sini saja dulu, karena nantinya kita akan bertemu secara daring pada hari Senin pagi ya, di mata kuliah ini untuk membahas tentang konsep, dan juga nantinya kalian akan saya berikan soal, lalu kalian kerjakan pada pertemuan daring tersebut. Saya rasa cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.